Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini. Sehat-sehat tidak kurang suatu apapun. Saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangun oleh karena kasih Tuhan. Sehat tidak kurang suatu apapun. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami. Berikanlah kami hati untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mendatangkan kebaikan, kok saya dibikin susah begini? Kenyataannya beda, Saudara. Jika Tuhan bekerja guna mendatangkan kebaikan, mengapa saya harus menderita? Pertanyaan yang sering kali berulang-ulang disampaikan oleh orang-orang yang sedang mengalami kebutuhan hidup. Bahkan nyaris masuk dalam keputusasaan, Saudara. Kebaikan yang bagaimana menurut Tuhan? Kebaikan di mata Tuhan tidak selalu seperti yang kita pikirkan, Saudara. Manusia cenderung hanya memikirkan yang enak, yang nyaman, yang sesaat, Saudara. Kita kurang peduli apa akibat di balik semua itu. Kita hanya melihat dengan mata jasmani kita. Mata manusia kita ini hanya bisa melihat jarak yang pendek. Sangat terbatas, Saudara. Mata manusia tidak bisa melihat hari esok, tidak bisa melihat hari depan, tidak bisa melihat hari tua, bahkan hari dalam kekekalan kelak. Itu bedanya, Saudara. Kebaikan di mata Tuhan tidak selalu baik di mata manusia. Kebaikan di mata Tuhan tidak selalu baik di mata kita. Kadang kita tidak bisa terima, Saudara. Sebab kita hanya menilai kebaikan itu dari sudut pandang duniawi. Kebaikan yang kita inginkan lebih bersifat materialistis. Kalau kita bisa beli rumah, kita anggap Tuhan itu baik, Saudara. Kalau kita bisa mengganti sepeda motor dengan mobil, kita anggap Tuhan itu baik. Kalau kita dari sakit berat menjadi sehat, kita anggap Tuhan baik. Kalau kita bisa pergi liburan, kita anggap Tuhan itu baik. Cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang salah, Saudara. Kita hanya menginginkan kebaikan menurut versi kita, menurut kedagingan kita. Saudara, pandangan tentang kebaikan yang benar. Jika kebaikan itu berarti kaya, maka bukan itu yang dimaksud dalam ayat renungan kita hari ini. Sebab banyak anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tidak diberikan kekayaan duniawi. Jikalau kebaikan itu berarti sehat, juga keliru, Saudara.
Banyak orang yang mencintai Tuhan sangat serius. Tidak semua hidupnya selalu sehat. Saudara, begitu juga kebaikan. Tidak berarti usaha kita lancar, bisnis kita sukses. Kenyataannya saudara, pengusaha yang sangat mengasihi Tuhan, yang rela menyerahkan miliknya untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan, bisa bangkrut, bisa pailit, bisa tutup. Jadi jangan pernah punya pandangan yang keliru tentang kebaikan menurut Tuhan. Tidak berarti harus sama menurut selera kita, saudara. Perhatikan kebaikan yang diterima Rasul Paulus. Apa yang kurang dari hidup Rasul Paulus, saudara? Seluruh hidupnya, sejak ia bertobat dipersembahkannya kepada Tuhan, penebusnya. Paulus tidak lagi memikirkan kenyamanan masa depan dan hari tuanya. Bahkan secara ekstrim, Paulus tidak lagi mengurusi dirinya, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Paulus tidak pernah menjadi kaya, saudara. Ia juga tidak selalu sehat. Bahkan kita telah belajar dari Paulus ketika ia berkata ada duri dalam dagingnya. Pertanyaannya, jika kesehatan, kekayaan, atau kesuksesan bukan itu yang dimaksud dengan kebaikan, kebaikan seperti apa yang disebutkan dalam ayat kita hari ini, renungan kita hari ini? Saudara, kita baca kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah memikirkan untuk mengasihi dirinya lebih dahulu. Orang seperti ini adalah orang yang rela berkorban apapun. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Bagi orang-orang seperti inilah Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada keluhan walaupun hidup dalam kepahitan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah berkeluh kesah tentang masalah yang dialaminya. Sekalipun peristiwa yang terjadi membuatnya menderita, orang seperti ini akan rela menerima apapun yang menimpa hidupnya. Ia paham bahwa setiap kejadian dalam hidupnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan bagi dirinya. Seperti itulah keyakinannya. Jadi tidak ada masalah jika ada peristiwa yang pahit menghempas hidupnya. Beda dengan orang yang belum mengasihi Tuhan, atau yang mengasihi Tuhan tidak sungguh-sungguh. Iman orang seperti ini akan goyah ketika badai mengamuk dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Setiap kita pasti pernah mendengar kisah perjalanan kehidupan Yusuf, saudara. Penuh dengan onak dan duri. Mengapa Yusuf sanggup melewati semua itu? Bukan untuk waktu yang singkat, saudara. Dari usia remaja hingga menjadi seorang pemuda.
13 tahun lamanya ia hidup dalam penderitaan yang amat sangat, saudara. Tetapi Yusuf tidak pernah mengadu kepada Tuhannya. Tidak juga berkeluh kesah kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak sampai menyerah kepada dirinya. Yusuf menjalani dengan penuh keyakinan bahwa ia akan sampai ke tempat tujuan, yakni janji Tuhan yang hebat itu. Haleluya. Kuncinya tidak lain, tidak bukan Yusuf sangat mengasihi Tuhan, saudara. Ia tidak mau menyangkal Tuhannya. Ia tidak mau keluar dari jalan rencana Tuhan. Semuanya itu diikutinya walaupun ia harus masuk ke dalam penjara. Yusuf hebat, saudara. Saudara mau menjadi seperti Yusuf? Apakah kita mau menjadi seperti Yusuf? Seandainya saja kita bisa seperti Yusuf, maka setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun pahit, akan terasa manis, saudara. Yakinlah bahwa itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi saudara. Apabila saat mendengarkan renungan ini, saudara, Anda merasa belum berada di posisi Yusuf, maka segeralah untuk berubah posisi hati Anda. Jika Anda menyadari Anda belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, inilah saatnya untuk Anda memutar ulang gelombang hidup saudara, untuk tertuju kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau itu kita sudah lakukan, maka dipastikan, saudara, kita akan menerima kebaikan Tuhan di ujung peristiwa yang kita rasakan pahit. Saudara, jadilah manusia hebat seperti Yusuf. Jika Yusuf bisa, saudara, mengapa kita tidak? Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu yang merancang hidup kami. Bahkan Engkau merancang penuh damai sejahtera. Kau Tuhan membuat kehidupan kami, merancangnya dengan indah pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menanti berkat, menanti kasih Tuhan, menanti rancangan Tuhan, menanti kehendak Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami setia, ya Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menanti berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, ya Yesus. Pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, baik keluarga lepas keluarga. Turunlah berkat-Mu Tuhan, memberkati, menjaga, melindungi, menghibur setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Apabila dalam keadaan permasalahan, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar untuk mereka cakap, menjalani dan menyelesaikannya dengan baik. Dalam nama Yesus, bila dalam keadaan kurang sehat, sakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu Tuhan yang terus bagi tubuh yang sakit pagi hari ini, hingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Bapa pagi hari kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya, Tuhan berencana, Tuhan merancang kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita pada saat pagi hari ini, dan sampai berjumpa kembali nanti sore dalam renungan pengantar tertidur. Berdoa bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.